Sudah. Oke, pada malam Sabtu ini kita adain pertemuan rapat penting yang bisa dibilang menentukan kelanjutan keluarga ini atau organisasi ini. Karena kenapa? Karena bisa dibilang keluarga Sicilia ini sedang terpuruk karena adanya pengkhianat, yaitu si Alexander, dan dia mencuri sebuah material 1500 baja 200, dan itu bahan yang penting untuk membuat senjata. Dan keadaan kita di sini sudah sangat dekat dengan pertemuan kita sama Black Eagle, dan kita gak ada persiapan sama sekali. Dan awalnya itu saya mau membubarkan organisasi ini, tapi saya tahu kita ini pasti mempunyai kondisi tertentu, itu ada masa kejayaan kita, ada masa terpurukan kita, jadi kita nikmati proses. Nah, rapat kali ini yaitu gue mau sampaikan adalah gue mau rombak struktur keluarga kita, dan yang bisa hadir pada malam ini ya cuma 5 orang ya tambah saya. Dan mungkin kalian juga belum tahu wakil ketua yang udah lama rehat dan dia udah kembali lagi untuk membantu keluarga kita. Oke, silakan perkenalkan diri Ismail. Oke, si Romero ini bisa dibilang adalah salah satu pendiri organisasi ini, dan kalian harus sopan kepada dia ya. Oke, mungkin si Zomero juga belum tahu kalian. Mungkin dari ini perkenalkan diri kamu kepada Zomero ini, angkat nama kamu dan pekerjaan. Nama gua Hiro, kerjaan gua recycle. Udah itu aja kan. Pangkat kamu? Apa ya? Lupa katanya. Oke, relasi ya. Ya, Oke, yang di tengah coba perkenalkan. Oke. Bentar. Nama gue Alexander Blaise. Pekerjaan gue penambang. Pangkat gue insider. Oke, yang ini yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Las Atel Pistan. Pekerjaan saya penambang dan pangkat saya relasi. Oke, apakah Zomero sudah cukup untuk perkenalannya? Oke, jadi kita akan membahas poin pentingnya untuk rapat ini, yaitu tentang persediaan stok senjata kita dan bahan-bahan kita. Tentunya kalau kita mau nge-stok senjata banyak, pastinya membutuhkan bahan-bahan yang banyak juga, dan bisa dibilang di brankas kita itu sangat kurang ya, apalagi yang namanya material dan baja. Nah, saya akan membagi tugas masing-masing, yaitu dimulai dari kanan saya. Kamu akan mengumpulkan sebuah baja dan kaca. Nah, sisanya punya boleh jual. Nah, saya kesuruh kumpulin yaitu dalam 2 minggu ini kamu harus bisa mendapatkan 300 baja. Apakah kamu sanggup? 200 baja. Ya, 200 baja. Sanggup aja sih. Oke, dan kamu
Alexander Blaze. Saya suruh kumpulin kamu yaitu material, karena material adalah bahan-bahan yang penting untuk membuat senjata untuk restock, oke? Dan saya targetkan dalam 2 minggu itu kamu udah mengumpulkan 500. Apakah kamu sanggup? Kurangin lah, kurangin. Oke, yaudah 400. Udah, oke, 400. Nah, yang memakai masker hijau ini, Lance, saya suruh kamu kumpulkan material 500 dalam 2 minggu dan baja 100. Karena kenapa? Karena dia ini saya lebihkan baja 100 karena dia baru gabung tadi siang, dan kalian pasti udah pernah monitor kan? Udah. Oke, mungkin itu aja tugas-tugas kalian. Dan poin kedua yaitu tentang keberlangsungan keluarga kita ini. Ya, karena pertemuan sama Black Eagle udah mendekati, yaitu hari Minggu, dan kemungkinan kita akan perang ya, tapi lagi yaitu persenjataan kita sangat kurang dan kita pastinya gak sanggup menang melawan Black Eagle, dan pastinya kita akan mengeluarkan. Yaudah, nanti kita lihat aja kalau soal itu. Oke, yang poin ketiga, semua dari insider yang bisa akses berangkas itu gue turunin dulu, karena gue gak mau lagi namanya ada pengkhianatan di keluarga ini. Siapapun yang berani berkhianat dari organisasi kita, sisa menunggu ajalnya. Paham? Oke, mungkin ada tambahan lagi untuk Tuan Jomel. Apakah ada lagi yang mau dikasih tahu kepada relasi sama anggota ini? Gini aja ya, bahan saya ini katanya 2 minggu itu ya 500 material sama 100 tembak ya. Baja. Baja. Oh ya, gimana ya, saya punya kedengaran buat kamu, saya kasih bukan 2 minggu pas, cuma 2 minggu 5 hari saya kasih. Apakah kamu sanggup, Lance? Oke, dengan poin terakhir yang gua mau sampaikan, tujuan kita, karena kita bisa dibilang mulai dari nol ya. Kita riset kembali organisasi kita ini dari nol, strukturnya, keuangannya, penyetorannya gitu. Nah, gue jelasin tujuan kita. Untuk pertama yaitu kita gak menunggu orang datang ke kita gak menunggu dia. Misalnya nih, kita kan di sini butuh sekali yang namanya anggota. Nah, waktu itu kita udah mumpuni lah, tapi pada saat ini kita udah bisa dibilang banyak yang keluar dari organisasi kita dan menjadi warga biasa, dan kita bisa dibilang sangat membutuhkan yang namanya anggota. Nah, tugas kalian itu turun di lapangan. Jangan kita yang menunggu orang yang mau masuk di organisasi kita. Kita yang menawarkan, tapi jangan langsung bilang Tuhan mau masuk organisasi gua gak. Jangan gitu.
kalian harus menanyai latar belakang mereka, sifat. Boleh. Tadi saya lanjutin ya. Kata si Tuan Marco ini gimana ya, kita nggak usah nunggu orang lah yang mau join, kita yang cari sama ini pentingnya. Kita nggak boleh langsung ngajak lah, kita harus kayak gimana ya, harus ada alurnya, kayak kenalan dulu. Nggak alur sih, pokoknya kalian harus kenal dia sedalam-dalam. Jangan misal nih saya sama si Lance nih baru bertemu 1 hari nih, langsung kalian ajak, itu nggak boleh. Nanti takutnya kayak si Alexander nih, tadi katanya gimana tuh yang Don Marco bisa lanjut. Oke, bisa saya lanjut? Bisa tadi saya udah lanjut. Ini kalian harus turun di lapangan dan mencari yang menurut kalian itu masuk di kriteria organisasi ini, karena bisa dibilang kita sangat membutuhkan yang namanya anggota, karena kalau kita mempunyai sedikit anggota, kita otomatis bakalan lemah dalam segi apapun. Segi memproduksi senjata kita akan lemah, dan pertahanan organisasi kita juga akan lemah, akan mudah diserang oleh company-company lain. Oke, apakah kalian paham? Baik, Pak. Oke, tujuan kedua yaitu kita gak open dulu, kita gak jual dulu senjata-senjata yang kita akan produksi. Karena apa? Karena kita ingin memfokuskan dulu pertahanan keluarga kita. Kita akan memproduksi senjata untuk anggota-anggota kita, karena saya lihat kebanyakan dari kalian ini tidak mempunyai persenjataan dan bisa dibilang kalian sangat rawan dibegal ataupun dibunuh karena alasan yang tertentu gitu. Iya, ini gue sering banget dibegal nih. Nah, dan mungkin si Zomero juga belum tahu ya, kita mempunyai sebuah company atau aliansi yang berisikan 3 farm. 3 fraksi ya gitu. Iya, 1 MC, 2 gangster. Nggak bisa bagus. Mungkin itu kita akan bahas lain kali ya, sekalian pertemuan bersama company kita lagi nanti. Nah, tujuan terakhir kita itu adalah menguasai wilayah Los Santos yang akan banyak bisnis ilegal yang penting di sana. Karena saya lihat di San Fierro ini pasar ilegalnya itu sangat dibanding jauh sama wilayah Santos sana. Los Santos dipenuhi oleh gangster-gangster jalanan di sana, MC dan sedangkan wilayah San Fierro ini sangat kurang lah dalam hal seperti itu. Nah, tujuan saya ini meminta wilayah kepada Black Eagle, tapi mungkin Black Eagle tidak akan mengasih cuman-cuman gitu, pasti ada persyaratannya. Nah, nanti kita akan bicarakan lagi tentang itu. Yang intinya tujuan kita ada 3, yaitu mengumpulkan anggota, kedua mengumpulkan senjata, ketiga menguasai Los Santos. Paham? Ya, mungkin ada lagi dari Tuan Zero. Oke.
mungkin sampai situ saja pertemuan kali ini, dan pada malam minggu kita akan berkumpul lagi pada jam 8 internasional di sini. Apakah kalian bisa? Jam 8 malam apa pagi? Malam. Oke, bisa. Oke, udah pertemuan kali ini udah cukup ya. Dan itu saja yang saya mau sampaikan kepada kalian tentang organisasi ini. Dan yaudah selesai. Kalian bisa melanjut aktivitas kalian yang lain seperti kerja atau apapun itu. Bentar, gue mau nanya nih. Kenapa? Emang ini gue mau nanya, emang kita perangnya itu kapan ya? Minggu kan. Gini, mungkin kita gak akan perang sama Black Eagle. Karena kenapa? Kalau kita memaksakan perang bersama Black Eagle, kita akan kalah, akan dipermaluin, dan kita juga akan rugi. Kenapa? Karena persenjataan kita itu sangat tidak kondusif. Sekarang saja kita mempunyai senjata cuman shotgun 30 doang, yang lain nggak ada. Sedangkan Black Eagle mempunyai banyak senjata yang bisa dipakai untuk perang. Kalau kita memaksakan perang, kita akan rugi dan kita akan tambah bangkrut, dan pastinya kita akan dipandang remeh sama fraksi-fraksi lain atau keluarga-keluarga lain. Akan menjatuhkan identitas kita itu. Kita kalau memaksakan perang pasti hanya bikin malu saja, karena sudah ditahu siapa yang menang, pasti Black Eagle. Dan gua malam minggu nanti kita akan bertemu bersama Black Eagle dan kita akan membicarakan secara baik-baik mungkin ya. Oh iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nih bentar, gue mau nanya lagi nih. Jadi bentar, gue mikir dulu. Jadi kita kalau mau perang tuh kudu anggota yang cukup sama senjata kah? Iya. Anggota minimal berapa? Kalau masalah anggota ya kita minimal sekali itu 4 orang, kalau nggak 5 maksimal 10. Bisa dimengerti. Bisa. Oke, ya udah lanjutin itu aja kok. Kayak ada pertanyaan lain? Nggak ada. Oke, mungkin rapat kali ini sudah selesai ya. Nanti malam minggu kita akan bertemu lagi di sini jam 8 internasional. Kita akan menemui company kita yaitu PSG dan satu MC, gak tahu, lupa namanya saya. Yaudah, kalian bisa lanjuti aktivitas kalian dan saya juga mau ada urusan ini.